Budapest jadi tuan rumah final Liga Champions 2025-2026. UEFA sudah memutuskan stadion yang akan jadi venue final Liga Champions 2025-2026. Puskás Arena ditunjuk untuk menggelar partai puncak ajang bergengsi tersebut. Dikutip dari situs resmi UEFA, Puskás Arena akan menggelar partai final Liga Champions 2 tahun mendatang. Untuk tahun 2025, final akan digelar di Allianz Arena. Puskás Arena yang berkapasitas mencapai 70.000 tempat duduk akan menjadi partai final di tahun 2026. Gareth Southgate tak masalah skuad Inggris banyak diisi pemain muda. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengungkapkan alasannya banyak memanggil pemain-pemain muda untuk skuad Euro 2024. Southgate juga menegaskan bahwa pemain yang akan menjadi starter kemungkinan nantinya juga akan pemain yang berpengalaman. Southgate memanggil 33 pemain untuk masuk ke dalam skuad sementara timnas Inggris untuk Euro 2024, di mana skuad ini memiliki rata-rata usia 25,6 tahun. Demi final FA Cup, Harry Maguire kebut pemulihan cedera. Sebuah asa diapungkan oleh Harry Maguire. Sang bek bertekad untuk sembuh lebih cepat agar bisa bermain di final FA Cup musim ini. Maguire sendiri mengaku sedih dengan kondisi dari cederanya. Ia berjuang untuk bisa fit di laga final dan ia ingin bisa membantu Manchester United di partai final FA Cup yang kurang dari 3 hari akan digelar. Sanding gagal bayar hutang, Inter Milan kini jadi milik perusahaan Amerika Serikat. Ada kabar mengejutkan datang dari Inter Milan. Ini Razuri kini dipastikan tidak lagi dimiliki oleh Sunning Group. Berdasarkan pernyataan resmi mereka, Wagri mengumumkan bahwa Inter Milan kini menjadi milik mereka. Ini dikarenakan Sunning Group memiliki utang kepada mereka sebesar 368 juta euro. Dan berdasarkan kesepakatan antara Sunning Group dan juga Wagri, Inter Milan menjadi salah satu jaminan utang tersebut. Karena Sunning gagal membayar, maka Inter Milan kini resmi jadi milik Wagri. Atalanta juara Liga Eropa. Atalanta mengalahkan Bayer Leverkusen di final Liga Eropa. Atalanta menangi pertandingan di Aviva Stadium dengan skor akhir 3-0. 3 gol Atalanta ke gawang Leverkusen diborong oleh Ademola Lookman. Winger 26 tahun Nigeria tersebut menciptakan hat-trick di menit ke-12, 26, dan 75. Sang wakil Italia pun sukses meraih trofi mayor Eropa perdananya di final pertama sekaligus menyamai jejak dari klub Italia lainnya yakni Parma. Aubameyang jadi top skor Liga Eropa. Selesai sudah Liga Eropa 2023-2024 dan penyerang Marseille yakni Pierre-Emerick Aubameyang tampil sebagai pemain tertajam di musim ini. Saat Marseille tersingkir, Aubameyang sudah mencetakkan 10 gol dan menjadi top skor Liga Eropa di kali ini. Aubameyang kini berstatus sebagai pemain tertajam sepanjang sejarah Liga Eropa dengan koleksi 34 poin, melewati torehan dari Radamel Falcao yang mengoleksi 30 poin. Gasperini raih trofi pertama dalam karirnya. Gianpiero Gasperini berhasil membawa Atalanta juara Liga Eropa. Kesuksesan itu menjadikan pelatih berusia 66 tahun tersebut meraih trofi pertama dalam karirnya. Ini menjadi laga final pertama Atalanta di pentas Eropa. Di masa Bergamo itu langsung mampu membawa trofi juara Liga Eropa ke Italia setelah terakhir kali, jika pada tahun 1999 saat Parma juara. Bayer Leverkusen gagal wujudkan invisible treble. Musim luar biasa Bayer Leverkusen berujung anti klimaks. Catatan tak terkalahkan alias unbeaten mereka musim ini secara ironi harus terhenti di partai final Liga Eropa ketika berhadapan dengan Atalanta. Diketahui Leverkusen menyerah dengan skor akhir 0-3. Kekalahan tragis ini membuat Leverkusen harus mengubur impian mereka untuk menorehkan prestasi invisible treble, yakni menyapu bersih 3 trofi tanpa merasakan satupun kekalahan. Meski demikian, Bayer Leverkusen masih memiliki peluang untuk mengakhiri musim ini dengan senyuman yang lebar, karena pada akhir pekan nanti mereka akan bermain di partai final DFB Pokal. Real Madrid tunda keputusan cari pengganti Toni Kroos hingga tahun 2025.
Keputusan Toni Kroos untuk pensiun dari dunia sepak bola profesional setelah berakhirnya Euro 2024 nanti sangat memukul Real Madrid. Menurut Kopi, Madrid diperkirakan baru akan mencari pengganti Toni Kroos di tahun 2025 mendatang. Madrid yakin tidak ada pemain di pasaran yang mirip dengan Toni Kroos, oleh karena itu mereka bersedia menunggu hingga tahun 2025 untuk mencari penggantinya. Pergi dari Manchester United, Rafael Varane bakal kembali ke Spanyol. Dilansir oleh Tim Talk, Varane berpotensi kembali berkarir di Spanyol pada musim depan. Kabarkan ada klub La Liga yang berminat mendatangkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Varane bisa bermain kembali di kota Madrid, namun kali ini ia akan bergabung dengan Atletico Madrid. Sang bek dikabarkan masih ingin bermain di level yang tertinggi, sementara Atletico Madrid berani memberikan jaminan bermain kepada sang bek. Alhasil Varane pun tertarik untuk bisa menerima pinangan dari Atletico Madrid tersebut. Robert Lewandowski pastikan akan bela Barcelona di musim depan. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski kembali mengungkapkan komitmennya untuk bersama Les Azulgrana, yang memastikan bahwa ia tidak akan pergi dari Catalunya di musim panas nanti. Kepada Mundo Deportivo, Lewandowski memastikan bahwa rumor ia pindah dari Barcelona itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan Barcelona karena ia merasa masih layak untuk menjadi ujung tombak di tim asal Catalunya tersebut. Lewandowski yakin bisa raih trofi di Barcelona musim depan. Barcelona mengakhiri musim ini tanpa trofi. Blaugrana finish di runner-up La Liga dan juga Piala Super Spanyol, serta hanya finish di perempat final Copa del Rey dan juga Liga Champions. Dan Robert Lewandowski yakin masih bisa bersaing di level yang teratas, dan Lewandowski pun optimis akan meraih trofi bersama Barcelona musim depan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Lewandowski yakin masih bisa bersaing di level yang tertinggi sampai 2 tahun lagi. Memphis Depay putuskan hengkang dari Atletico Madrid. Perjalanan Memphis Depay bersama Atletico Madrid nampaknya bakal usai dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari Relevo, Depay siap angkat koper ketika kontraknya berakhir di Juni mendatang. Atletico sebenarnya telah berusaha memperpanjang kontrak dari Depay semenjak beberapa pekan yang lalu. Namun kedua belah pihak tidak kunjung mencapai kesepakatan, dan Depay bakal meninggalkan ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer. Bayern Munchen selangkah dapatkan Vincent Kompany. Bayern Munchen nampaknya bakal mengakhiri pencarian pelatih yang baru. Derotan dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Vincent Kompany. The Guardian mengabarkan pembicaraan ini berada pada tahap lanjutan, dan kesepakatan itu diharapkan akan selesai pada akhir pekan ini. Pergi dari Liverpool, Matip langsung dipepet oleh dua klub Inggris. Mantan bek Liverpool yakni Joel Matip dikabarkan didekati oleh dua klub asal Inggris. Kontrak Joel Matip sendiri di Liverpool berakhir pada musim panas tahun ini. The Reds tidak memperpanjang masa kerja dari bek asal Kamerun tersebut, dan dilansir dari The Sun, Bournemouth dan juga Southampton meminati jasanya. Media Inggris juga memberitakan bahwa bos Bournemouth yakni Andoni Iraola menjadikan Matip sebagai prioritas transfernya. Ia yakin bahwa defender 32 tahun itu bakal bisa membawa The Gunners naik level. Atas perintah dari Ronaldo, Al Nassr mulai goda Bruno Fernandes. Klub Arab Saudi yakni Al Nassr sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa Bruno Fernandes. Mereka dikabarkan mulai menggoda sang gelandang agar pindah ke Arab Saudi. Attacking 40 melaporkan, manajemen Al Nassr sudah menghubungi Fernandes baru-baru ini. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan untuk bisa mendatangkan Fernandes. Mereka juga dikabarkan menawari bayaran yang sangat besar kepada sang playmaker. Mereka berharap godaan ini bisa membuat Fernandes mempertimbangkan pindah ke Saudi Pro League di musim panas nanti. Everton tetapkan harga untuk target transfer Manchester United. Ada kabar buruk datang dari United. Everton dilaporkan membandrol harga yang mahal untuk bek incaran mereka yakni Jarrad Brandwaite. News melaporkan Everton sudah menjalin komunikasi dengan Manchester United terkait transfer dari Brandwaite. Mereka meminta tidak kurang dari 80 juta pound sterling untuk jasa bek timnas Inggris tersebut. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah harga yang sudah tertera.
Arne Slot ingin boyong mantan kapten dari Feyenoord. Arne Slot sudah mulai menyusun rencana transfer dari Liverpool, dan salah satu pemain yang bakal ia boyong ke Anfield Stadium adalah Orkun Kogu. Gelandang Benfica itu merupakan tipikal pemain versatile yang bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah. Kebetulan Slot butuh pemain seperti itu di lini tengah Liverpool. Alasan lain mengapa Slot menginginkan Kogu, karena ia mengenal sang gelandang dengan cukup baik. Kogu merupakan mantan pemain Slot di Feyenoord yang bahkan dipercaya menjadi kapten di musim terakhirnya bersama Feyenoord. Mantan pemain Barcelona bakal gantikan Rafael Varane di Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah menentukan siapa pengganti dari Rafael Varane di musim depan. Setan Merah ingin Jean-Claire Todibo sebagai dinding baru untuk pertahanan mereka. The Daily Mail melaporkan Manchester United semakin tertarik untuk bisa mendatangkan Todibo karena masalah harga. Ognes dikabarkan sudah menetapkan bandrol dari sang bek. Mantan pemain dari Barcelona tersebut dikabarkan bisa diangkut di kisaran 40 juta euro saja. Mahar itu dikabarkan masih sesuai dengan budget dari Manchester United, sehingga Setan Merah berminat untuk bisa memboyongnya di musim panas. Thiago Motta selangkah lagi lebih dekat gabung dengan Juventus. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Juventus sedikit lagi akan mendapatkan jasa Motta. Sang pelatih dikabarkan sudah mantap untuk pindah ke Juventus. Menurut Romano, Juventus sudah melakukan pendekatan dengan Motta sejak beberapa bulan terakhir. Juventus bahkan sudah menyerahkan draft kontrak kepada sang pelatih. Sang manajer diberikan kontrak berdurasi 3 tahun dan dia akan menerima gaji mencapai 5 juta euro per musim. Usai dipecat Chelsea, Mauricio Pochettino siap tangani Manchester United. Talksport melaporkan bahwa Pochettino sudah punya preferensi terkait klub mana yang akan ia tangani musim depan. Ia dilaporkan ingin menangani Manchester United. Pochettino dikabarkan sudah lama ingin menangani Setan Merah. Menurut laporan yang sama, Manchester United juga tertarik untuk mempekerjakan Pochettino. Ini disebabkan Manchester United juga berpotensi melakukan pergantian pelatih kepala di musim panas nanti. Pada pekan depan mereka akan mengevaluasi masa depan dari Erik ten Hag. Di Marseille sebut Manchester United bakal pecat Erik ten Hag. Sebuah informasi menarik disampaikan oleh Gianluca Di Marzio. Pakar transfer sepak bola Italia tersebut mengklaim Erik ten Hag bakal dipecat oleh Manchester United. Menurut laporan Di Marzio kepada KFN, ia mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak akan dipertahankan oleh Manchester United. Manajemen Setan Merah disebut sudah mantap berpisah kepada sang pelatih apapun hasilnya di final FA Cup di akhir pekan nanti. Menurut Di Marzio, Manchester United sudah mempersiapkan kandidat dari Erik ten Hag. Ada 3 nama yang telah dipersiapkan. Mereka adalah Kieran McKenna, Roberto De Zerbi, dan juga Mauricio Pochettino.